Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan sebelumnya saya Revi Regita Atmaja Putri dari Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik dengan NIM 40011350009 angkatan 2020 kelas A, ditemani rekan saya Sarina Putri Andiani dari Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik kelas A dengan NIM 065. Pada video kali ini, tema atau pokok bahasan yang kita akan angkat yakni terkait Bank Umum Syariah BUMN yang nantinya akan mengkerucut kepada bahasan BSI atau Bank Syariah Indonesia. Adapun beberapa poin yang akan kita bahas yakni terkait gambaran besar seperti apa Bank Syariah BUMN itu, bahasan terkait kemunculan BSI, bahasan terkait kasus yang pernah dihadapi oleh BSI sendiri, macam-macam produknya, dan subtema bahasan lainnya. Untuk itu, simak terus videonya ya. Perkembangan perbankan syariah semakin meningkat, yang ditandai dengan bertambahnya pendirian unit usaha syariah dan bank umum syariah di Indonesia. Guna meningkatkan laju pertumbuhan perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan melakukan konsolidasi atau peleburan terhadap bank syariah anak perusahaan badan usaha milik negara, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah. Seperti yang sudah kita tahu bahwa Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah merupakan suatu bank syariah yang terbentuk dari hasil spin-off atau pemisahan atas unit usaha syariah. Selanjutnya, apa itu bank syariah? Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai landasan agama Islam, atau lebih dikenal dengan bank bebas bunga atau riba. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Prinsip bank syariah dalam buku bank dan lembaga keuangan lain yang terbit tahun 2016 karya Bustari Mohtar, Ros Rahmidani, dan Menik Kurnia dijelaskan beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh bank syariah, yaitu pemberi dana wajib untuk berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjamkan dana. Islam melarang konsep menghasilkan uang dari uang. Uang hanyalah media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Unsur gohar atau ketidakpastian tidak diperbolehkan. Kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan oleh Islam. Usaha minuman keras contohnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperkenankan juga. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan 4 akad. 4 akad ini adalah 4 akad utama yang biasanya digunakan oleh perbankan syariah, yaitu al-musyarakah, al-mudarobah, al-muzaroah, dan al-musaqah. Dan prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudarobah, sedangkan al-muzaroah dan al-musaqah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Ada juga beberapa prinsip lain dari bank syariah, yaitu yang pertama ada prinsip keadilan, yang kedua ada prinsip keseimbangan atau tawazun, yang ketiga ada prinsip kemaslahatan atau maslahah, dan yang keempat adalah prinsip universalisme atau alamiah. Selanjutnya ada apa itu Bank Syariah Indonesia atau BSI. Jadi kali ini saya akan menjelaskan terkait profil dari Bank BSI ini atau Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, saya akan sedikit menceritakan sejarah pendirian Bank BSI ini. Bank Syariah Indonesia atau biasa disingkat dengan BSI adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 1 Februari 2021, tepatnya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Pada tanggal 1 Februari 2021, bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan, diantaranya adalah
Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah lalu digabung menjadi satu bank, yaitu yang bernama Bank BSI Indonesia ini. Dan Bank BSI Indonesia ini juga di bawah naungan pemerintah. Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan nomor SR 3PB1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah terbuka menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia sebagai bank hasil penggabungannya. Selanjutnya adalah visi misi Bank BSI. Bank Syariah Indonesia tentu memiliki visi misi mereka sendiri. Bank BSI memiliki visi yaitu menjadi top 10 atau top 10 Global Islamic Bank, dan misi dari Bank BSI itu ada 3. Yang pertama adalah memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, melayani lebih dari 20 juta nasabah, dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset lebih dari 500 triliun dan nilai buku 50 triliun di tahun 2025 nanti. Yang kedua adalah menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham top 5 bank yang paling profitable di Indonesia, atau ROE-nya itu sekitar 18% dan memiliki valuasi yang kuat, yaitu memiliki PB sekitar di atas 2. Yang 3 yaitu menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia, perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat, serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya yang berbasis kinerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan kepemilikan saham dari PT Bank BSI ini. Yang sudah kita tahu bahwa Bank BSI ini adalah hasil merger dari 3 bank yang ada. Otomatis pemilikan sahamnya pun akan dibagi-bagi dari 3 bank yang merger tersebut dan beberapa pihak lainnya, dan juga ada beberapa kepemilikan publik. Komposisi pemegang saham BSI saat ini adalah PT Bank Mandiri Terbuka atau BMRI memiliki saham sekitar 50,95%. Ini menjadi persentase kepemilikan saham terbesar dari total keseluruhan saham yang ada. Yang kedua, PT Bank Negara Indonesia Terbuka atau Bank BNI memiliki saham sebesar 24,91% dan PT Bank Rakyat Indonesia Terbuka atau BBRI memegang sekitar 17,29% dari total keseluruhan saham BSI ini. Selanjutnya ada DPLK BRI memegang saham sekitar 1,83% dan ada juga Bank BNI Life Insurance memiliki saham sebesar 0,01%, sedangkan saham kepemilikan publik hanya sekitar 5,01%. Selanjutnya, ada Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan kepada lingkungan dengan tujuan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan, termasuk internal perusahaan, guna mendukung pertumbuhan perusahaan tersebut. Tujuan implementasi kegiatan CSR ini ada 4. Yang pertama yaitu mewujudkan hubungan yang harmonis antar perusahaan dan masyarakat. Yang kedua adalah mendukung implementasi praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah membangun citra positif dan menggalang dukungan masyarakat. Yang keempat adalah menggali dan memberdayakan potensi UMKM melalui penyaluran dana, kemitraan, berpartisipasi pada program pelestarian lingkungan hidup, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kehidupan beragama, dan perbaikan sarana umum lainnya. Selanjutnya ada kasus BSI, di mana salah satu kasus yang pernah melibatkan BSI yakni dikutip dari suarasumut.id, banyak nasabah mengeluh Ombudsman peringatkan Bank Syariah Indonesia. Sejumlah nasabah Bank Syariah Indonesia atau BSI mengeluhkan layanan bank tersebut. Mereka diantaranya mengeluh sulit transaksi dengan mitra dari luar Aceh yang umumnya menggunakan rekening bank konvensional. Menanggapi hal ini, Ombudsman RI Perwakilan Aceh meminta Bank BSI segera mengatasi masalah pelayanan nasabah agar tidak ada yang merasa dirugikan setelah mergernya sejumlah perbankan syariah di Indonesia. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh,
Takwarin Husin di Banda Aceh mengatakan bahwa laporan nasabah terkait pelayanan BSI baik dilaporkan langsung maupun disampaikan secara daring. Regional Business Control BSI Wilayah Aceh, Ahyar Subahan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh nasabah di Aceh selama ini. Beliau mengatakan, kami mohon maaf atas apa yang terjadi selama ini. Banyak permasalahan yang harus kami selesaikan. Ini semua terjadi karena kelambanan sistem pada konversi dari bank konvensional ke syariah, selanjutnya dari syariah peralihan lagi ke BSI. Dari artikel tersebut dapat diketahui bahwasannya yang menjadi persoalan pokok yakni ketidakpuasan pelayanan kepada nasabah BSI di Aceh. Terlihat nasabah menyampaikan mengenai kendala yang mereka alami dalam mengakses atau menggunakan layanan. Seperti transaksi yang dilakukan oleh nasabah banyak mengalami kegagalan. Terlebih sulit dilakukan transaksi dengan mitra dari luar Aceh yang umumnya menggunakan rekening bank konvensional. Potongan biaya transaksi juga dirasa terlalu besar, jaringan lambat hingga ATM kosong. Permasalahan tersebut tentunya menyulitkan serta merugikan nasabah. Adapun penyebab masalah tersebut muncul seperti yang telah disampaikan oleh pihak Regional Business Control BSI Wilayah Aceh, bahwasannya hal ini terjadi karena kelambanan sistem pada saat konversi dari bank konvensional ke syariah. Selanjutnya dari syariah peralihan lagi ke BSI. Seperti yang kita tahu bahwa BSI sendiri merupakan penggabungan merger 3 bank syariah anak usaha BUMN yang mana juga baru saja terbentuk. Sehingga permasalahan awal terkait kelambanan sistem ini bisa terjadi juga dikarenakan pengintegrasian belum dilakukan secara matang. Selanjutnya adalah keunggulan yang dimiliki Bank BSI daripada bank lainnya. Bank Syariah Indonesia menawarkan produk yang tidak dimiliki bank konvensional, diantaranya adalah tabungan haji dan umroh, wakaf, tabungan kurban, hingga deposito syariah. Dengan berbagai produk serta layanan dari peleburan 3 bank syariah besar, membuat Bank Syariah Indonesia tentu saja sangat unggul. BSI mampu menjadi top 7 setelah mega merger antara 3 bank syariah dilakukan dan menjadi bank syariah di bawah pengawasan pemerintah atau badan usaha milik negara. BSI juga menjadi bank syariah dengan total aset tertinggi dari keseluruhan bank syariah yang ada. Katalog produk serta layanan yang berisi banyak sekali pilihan produk serta layanan yang ditawarkan BSI mampu menjadi keunggulan yang tidak dimiliki bank lainnya. Keunggulan lainnya yang dimiliki oleh Bank BSI adalah tarik tunai tanpa kartu. Selain untuk membuka rekening dan melakukan transaksi seperti transfer, BSI Mobile juga bisa digunakan untuk tarik tunai tanpa kartu. Fitur penarikan tunai tanpa kartu itu dapat dilakukan nasabah melalui mesin ATM atau outlet Indomaret di seluruh Indonesia dan memasukkan kode OTP atau kode tarik tunai. Layanan BSI tarik tunai tanpa kartu dapat dilakukan di 17.800 outlet Indomaret dan lebih dari 1.800 ATM BSI di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada alasan didirikannya Bank BSI. Berdirinya Bank Syariah Indonesia ini memunculkan mimpi besar agar dapat menjadi sumbangan yang positif bagi prestasi negara kita di bidang perbankan syariah, yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap peningkatan posisi Indonesia dalam ekonomi syariah dari seluruh negara di dunia sesuai dengan cita-cita yang menjadi tujuan merger ketiga bank milik BUMN ini. Tujuan yang ingin dicapai juga menjadi alasan berdirinya BSI ini dilaksanakan, yakni tujuan tersebut antara lain: pertama, sinergi yang baik demi meningkatkan layanan untuk nasabah bank syariah. Dengan menggabungkan 3 bank syariah besar, tentu akan tergabung 3 layanan bank dalam satu pintu untuk mengoptimalkan prospek bisnis dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Kedua, risk management, di mana pengelolaan BSI akan meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bisnis perbankan di masa depan. Yang ketiga, sumber daya instansi, di mana BSI akan menyeleksi sumber daya terbaik untuk menjalankan industri perbankan syariah lebih baik lagi dibandingkan jika
berjalan sendiri dengan 3 entitas berbeda. Hal ini akan membuat setiap instansi dan jajaran direksi akan diisi oleh tenaga profesional dan bekerja dalam satu payung lembaga dengan visi dan misi yang searah. Selanjutnya yang keempat, ada penguatan teknologi digital, di mana pengembangan teknologi dan inovasi perbankan terus bermunculan, dan ini adalah tugas dari Bank Syariah Indonesia untuk menyeragamkan teknologi syariah yang ada di Indonesia. Harapannya, teknologi digital yang diusung oleh BSI dapat menjadi tolak ukur untuk sistem teknologi informasi berbasis syariah dalam skala nasional. Dari segi teknologi, BSI membuat website serta aplikasi Bank Syariah Indonesia, mobil berbasis online yang memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya. Selanjutnya, alasan khusus berdirinya Bank BSI, yakni Bank Syariah Indonesia ini adalah bagian dari upaya dan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah dengan sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan atau merger dari 3 bank BUMN, yaitu PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri. Dengan merger ini, maka perbankan syariah di Indonesia akan menjadi inovatif, lebih bermanfaat, dan lebih kuat sehingga bisa menjadi bagian dari motor pembangunan Indonesia. Bank Syariah tentu diharapkan menjadi jalan keluar untuk pemulihan dan peningkatan perekonomian nasional. Ditambah, Sri Mulyani memberikan visi untuk Bank Syariah Indonesia 5 tahun ke depan dapat menjadi pemain tingkat global. Bank Syariah Indonesia tentunya didirikan bukan hanya untuk melayani golongan masyarakat muslim, melainkan juga untuk semua golongan masyarakat. Pemberian gelar syariat untuk BSI hanya menunjukkan proses bisnis dan produknya yang memiliki label syariat, sebab memang mengoptimalkan implementasi prinsip-prinsip syariah. Tapi, siapapun bisa mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariah ini. Pada akhirnya, arti penting merger Bank Syariah Indonesia ini selain berperan penting dalam penguatan ekonomi negara yang berbasis syariah, juga akan menjalar ke ekonomi masyarakat yang kuat dan stabil. Bukan hanya masyarakat muslim Indonesia, tapi semua golongan masyarakat pada umumnya. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yakni memberikan arahan yang jelas bagi BSI untuk melangkah ke depan. Selanjutnya adalah dampak kehadiran BSI. Kehadiran BSI ini sebagai hasil dari merger ketiga bank syariah milik BUMN membuka peluang bank syariah untuk menjadi bank operasional dan mengoptimalkan peran sebagai bank penyalur gaji atau BPG. Juga membuka peluang bank syariah untuk ikut serta dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan nasional melalui sinergi dengan BUMN lainnya. Mendorong hadirnya bank syariah skala besar yang dapat bersaing di pasar nasional dan global sesuai dengan cita-cita pembentukannya. Melihat dari peluang-peluang bisnis BSI ke depannya, dapat disinyalir bahwa akan berdampak positif pula pada peningkatan dan stabilitas ekonomi UMKM nantinya. Beberapa kajian literasi mengemukakan dampak-dampak positif terhadap kehadiran BSI, yaitu dalam hal bisnis, lebih efisien dan kompetitif atau economic of scale. Perluasan diverifikasi usaha, memiliki kapasitas untuk membiayai proyek-proyek besar, kerja keuangannya lebih baik, dalam hal reputasi sendiri, tingkat kepercayaan nasabah lebih tinggi, diperhitungkan dalam pasar nasional dan global, dan memiliki manajemen risiko yang lebih kuat dengan dukungan modal yang lebih solid. Bank Syariah hasil merger memiliki kekuatan komplit untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah. Merger ini akan menjadi suntikan efektif bagi upaya konsolidasi sektor keuangan syariah. Efisiensi akan tercipta dari merger, dan hal ini membuat entitas baru nanti bisa semakin lincah serta kompetitif dalam menjalani usaha. Bank syariah pada dasarnya memiliki potensi dan peluang yang luar biasa besar. Pertumbuhan dari segi aset pun sudah membuktikan bahwa bank syariah ini merupakan model bank yang sangat ideal untuk mendorong kemajuan perekonomian negara dan tidak kalah dengan bank konvensional.
Jika ditelaah lebih jauh lagi, bank syariah secara umum memiliki misi dan metodologi yang eksklusif. Misi yang bukan sekadar ada pada jumlah nominal investasi, tapi juga mencakup pada jenis, objek, dan tujuannya itu sendiri. Adapun metodologinya adalah kerangka syariat dan kaidah-kaidahnya yang bersumber dari etika dan nilai-nilai syariat Islam yang universal. Poin terpenting yang dapat dipetik dari merger Bank Syariah Indonesia ini adalah menjadikan Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah terbesar di dunia. Sebab potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia harus digali lebih dalam dan dibangkitkan agar mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi serta memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi nasional. Kehadiran BSI menjadi harapan besar yang bisa memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berikutnya mengenai lokasi penyebaran Bank BSI. Hasil penggabungan itu menjadikan bank yang dipimpin oleh Heri Gunardi ini sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, sekaligus menempatkannya dalam daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Total aset BSI sampai dengan bulan Desember 2020 sekitar 214,6 triliun. Modal ini lebih dari 22,60 triliun. Total dana pihak ketiga mencapai 210 triliun, serta total pembiayaan yakni 157 triliun. Dari BRI Syariah memiliki 57 kantor cabang, 215 kantor cabang pembantu, 10 kantor kas, 12 unit mikro syariah, 2.209 kantor layanan syariah, 387 mesin EDC, 539 mesin ATM, dan lain sebagainya. Jika ditotal, BSI akan didukung oleh lebih dari 1.100 kantor cabang, sekitar 200.741 jaringan ATM yang tersebar di seluruh Nusantara. Hal itu membuat pemerintah optimis BSI bisa menjadi top 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Untuk mengetahui letak lokasi kantor BSI, para nasabah bisa menggunakan aplikasi Mobile Bank BSI atau melalui web resmi Bank BSI. Selanjutnya, berikut adalah video tentang produk dan layanan BSI.
Selanjutnya ada panduan proses membuka rekening online BSI. Simak video berikut ya. Selanjutnya adalah mengenai pencapaian BSI yang sudah mereka capai hingga saat ini. Ada beberapa artikel pencapaian BSI yang ditampilkan, yaitu yang pertama ada artikel dengan judul 3 bulan beroperasi, BSI masuk daftar bank terbaik dunia versi Forbes. Artikel yang diterbitkan oleh kompas.com ini dan dikutip dari artikel kompas.com, Forbes merilis daftar bank terbaik dunia 2021 atau The World's Best Bank. PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk atau BSI menjadi salah satu bank nasional yang masuk ke dalam daftar tersebut. Dilansir dari laman Forbes, penyematan The World's Best Bank tersebut mengacu pada hasil survei yang dilakukan terhadap lebih dari 43.000 konsumen yang mewakili 28 negara atas 5 kriteria penilaian berbeda, yaitu Trust, Term and Condition, Customer Service, Digital Service, and Financial Advice. Kendati baru efektif beroperasi sekitar 3 bulan pasca penggabungan 3 bank syariah milik Himbara, Forbes menilai BSI memenuhi 5 kriteria penilaian tersebut dengan baik. Merespon hal tersebut, Direktur Utama BSI Heri Gunardi mengatakan, pencapaian itu menjadi motivasi perseroan untuk senantiasa meningkatkan layanan kepada nasabah dan masyarakat luas, dan mendorong pengembangan ekonomi syariah. Pihaknya berkomitmen mengusung beragam agenda sustainable finance seperti program ekonomi desa, ketahanan pangan, beasiswa Sokiopreneur, keberpihakan kepada UMKM, serta berperan aktif mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pengakuan dari Forbes ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja keras mewujudkan hal tersebut. Tambahnya, sebagai informasi juga, BSI mencatatkan laba bersih sekitar 747,2 miliar rupiah pada triwulan 1 tahun 2021, naik sekitar 12,85% dibandingkan dengan periode yang lama pada 2020 sebesar 657 miliar rupiah. Kenaikan kinerja tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan margin dan bagi hasil sebesar 5,16% secara year on year atau YoY. Selain itu, kenaikan laba perusahaan juga dipengaruhi ekspansi pembiayaan dan kenaikan dana murah yang optimal. Selanjutnya ada artikel BSI lain yang disajikan, yaitu dengan judul Semester 1 2021 Bank Syariah Indonesia atau BRIS catatkan kinerja positif. Kontan.co.id, Jakarta, PT Bank Syariah Indonesia terbuka per semester 1 2021 membukukan laba bersih sekitar 1,48 triliun rupiah, naik 34,29% year on year. Kenaikan laba tersebut didorong oleh pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga atau DPK, sehingga biaya dana dapat ditekan untuk meningkatkan kinerja. Lanjut Tiwul, tahun ini BSI fokus menjaga kualitas pembiayaan dan mengatur coverage ratio dengan tetap mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan akselerasi kapasitas digital dan operasional. Hingga 30 Juni 2021, BSI telah merestrukturisasi pembiayaan secara bank-wide sebesar 29,42 triliun rupiah atau 18,22% dari total portofolio pembiayaan dengan pertumbuhan laba yang signifikan. BSI dapat meningkatkan rasio profitabilitas. Hal itu ditandai dengan meningkatnya return on equity atau ROE dari 11,69% per Juni 2020 menjadi 13,84% per Juni 2021. Ada satu lagi artikel dengan judul Jadi Pemain Global, Aset Bank Syariah Indonesia bisa capai 330 triliun rupiah di tahun 2023. Artikel yang ditulis oleh liputan6.com ini
Di Jakarta, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan total aset Bank Syariah Indonesia atau BSI bisa mencapai 330 triliun rupiah di tahun 2023 nantinya. Adapun total aset Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah yang merger menjadi Bank Syariah Indonesia baru sebesar 240 triliun rupiah sampai akhir Desember 2020. Diperkirakan pada 2023 nanti asetnya menjadi 330 triliun rupiah, sehingga mampu bersaing di tingkat global, dan diperkirakan Bank Syariah BUMN tersebut memiliki 14,9 juta nasabah. Modal inti Bank Syariah Indonesia ini sebesar 20,4 triliun. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.